Halo, ini adalah mobil untuk orang have. Kenapa? 1500 cc turbo dengan tenaga besar, torsi besar, 7 speed di city pada sebuah mobil yang kelihatannya asik. Dengan harga yang juga nggak kalah asik. Orang have mesti ngelirik mobil ini. Kenapa? Ini alasannya. Sebelum itu kita mesti kenalin mobil ini dulu. Ini adalah Geely Coolray. Dan mungkin teman-teman akan melihat di stiker sampingnya ataupun di VIN-nya itu terasa seperti perusahaan otomobil nasional sendirian berhad. Karena ini sebenarnya adalah Proton X50, teman-teman. Yes, Geely Coolray yang masuk di Indonesia itu buatan Proton di Malaysia. Dan dia memberikan satu hal yang menurut kita tuh bagus ya. Kenapa? Karena dari segi tampang, ini mungkin akan kelihatan seperti kayak mungkin agak outdated sedikit karena di Tiongkok Binway udah dapat facelift, sementara di negeri asalnya Proton X50 juga udah dapat facelift. Tapi ini adalah desain yang menurut kita keren tetap untuk sebuah Geely Coolray. Lampunya itu yang masih menggunakan model projector ya, bukan yang reflektor. Dan juga dari segi bawahnya nih, bumpernya itu masih yang paling agresif dibandingkan yang terbaru. Saya suka loh, ini ada detailnya tuh ada kayak karbonnya gitu ya, meskipun plastik sih, cuma motif doang. Dan juga wajahnya itu punya purpose yang bener-bener Geely banget gitu, ketimbang yang terbaru yang lebih futuristik gitu, full LED. Terus juga ketika ke samping kita ngelihat peleknya keren banget. Ini warnanya hitam, terus motifnya seperti Battle X dan menggunakan kaliper merah. Ketika saya lihat ini pertama kali ya, mungkin di Mandalika, ini mobil itu punya aura boy racer yang kuat banget. Jadi kayak ini anak muda banget, ini jiwa muda banget dengan warna two-tone, atapnya hitam, dan atapnya itu udah dapet panoramic sunroof yang bisa dibuka. Dan kalau kita ke belakang kan kita langsung lihat spoiler yang besar ini ya. Dan ini spoilernya terintegrasi dengan bodi, terutama bodi belakang. Dan kapan lagi melihat sebuah spoiler sporty seperti ini di mobil small SUV gitu ya. Kayak seger banget ngelihatnya untuk Geely Coolray. Wow, Geely Coolray. Jadi ada identitasnya. Tapi yang kita cukup sayangkan di belakang Geely Coolray ini adalah kita ngelihat ke bawah, ini bumpernya juga sporty kelihatannya, udah dapat rear fog lamp juga. Plastik ini nih, di dalam sini itu sebenarnya ada lubang buat knalpot, jadi bisa dipasang quad tips gitu ya. Cuma di sini nggak dapet, dan si bumper ini cuma di plank off aja, jadi kelihatannya kayak ada yang kurang gitu. Tapi nggak apa-apa menurut kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke bawah, knalpotnya masih tetap 2 bolongan. Jadi bener-bener masih terasa seperti mobil performa. Menurut kita ini keren Geely Coolray ini. Dari segi overall mungkin cuma di beberapa yang ditutup ya nggak masalah. Cuma overall menurut kita mobil ini keren. Menurut teman-teman gimana? Lalu ketika kita masuk ke interior, mobil orang have ini itu punya akomodasi yang sangat mengagumkan. Lebih dari 10 jari untuk saya yang tingginya 165 cm dan pengemudi di depan yang juga tinggi sama seperti saya. Meskipun untuk headroom standar 5 jari masih dapet. Dan ini adalah salah satu jok yang menurut kita agak keras sih. Mungkin ini salah satu yang mesti kita catat di mobil ini. Kenapa? Karena bantalan belakangnya itu agak keras, tapi untuk bawahnya itu empuk. Masih tetap enak dan memeluk ya. Ada agak memeluk gitu rasanya. Wow, dan di sini itu sebenarnya lebih spesial lagi. Kenapa? Karena interior Geely Coolray yang ada di Indonesia itu sebenarnya sama dengan
interiornya Proton X50 yang ada di Malaysia ketimbang Geely Bin Yue di Tiongkok. Dan itu adalah satu hal yang bagus. Kenapa? Karena dari desainnya ini jauh lebih useful dan jauh lebih nyaman, terutama untuk pengemudi dan penumpang gitu ya. Tapi untuk di belakang ya suguhannya tuh lumayan banyak nih. Ada coat hanger di sini, ada hanger juga di sini nih. Tuh. Terus juga ada reading lamp udah dapet, dan tempat kecil, armrest semuanya udah dapet, dan juga USB Type A untuk charging, ventilasi AC semuanya udah dapet. Dan bonusnya lagi adalah jok ini itu udah pelipatan 60-40 ditambah dengan bagasi yang besar. Jadi untuk bawa barang gitu ya udah nggak masalah gitu. Dan ini interior depannya. Yes, Geely Coolray yang ada di Indonesia itu in tune dengan Proton X50 yang facelift. Jadi mungkin mukanya boleh lama tapi dalamnya itu baru. Dan yang kita suka adalah pertama nih, model floating untuk konsol tengahnya itu udah mendapatkan banyak hal, termasuk storage di sini yang gede dengan USB Type C, ada power outlet juga 120 watt, dan di sini ada wireless charger dan juga pad kosong buat taruh HP juga bisa, dan langsung kena ventilasi tengah jadi HP-nya selalu dingin. Terus juga cup holder, glove box standar, tapi yang kita suka adalah posisinya itu cocok banget buat kalau misalnya kita duduk gitu ya. Ini langsung melandas di sini nih, si bahu ini. Terus kalau kita ngeliat ke visibilitas depannya juga oke. Dan yang paling mantep, ini adalah mobil pertama yang punya visor yang modelnya seperti ini nih. Jadi see-through gitu ya. Udah kayak Boeing 787. 787 punya, kalau nggak salah buat head-up display. Tapi ini nih, unik banget. Itu keren ya. Dan juga kita nggak perlu sebutkan lagi, ini ada panoramic sunroof dan kontrolnya di sini semua. Dan yang paling enak adalah ini, karena dia mengikuti dengan X50 terbaru, layarnya itu juga udah ada ketimbang yang lama. Yang lama masih combine cluster, yang ini udah layar digital di instrumennya, dan juga screen-nya gede banget di tengah, 14,6 inci dengan Apple CarPlay, Android Auto. Meskipun nggak selengkap punya iX5 ataupun Starry EMI. Seperti dia masih belum dapat Fly Me Auto, masih belum dapat apa lagi nih, navigasi bawaan, bahkan Internet of Vehicle-nya yang ada di bawaan sini juga masih belum lengkap gitu. Udah dapat kamera 360 bagus, dan semua yang teman-teman mau seperti ADAS udah dapat Intelligent Cruise Control. Jadi ya udah bisa cruising sambil ngekoreksi setir sendiri gitu. Tapi ada beberapa yang kita agak gatel gitu ya. Pertama, nggak ada pedal shifter. Mobil ini udah dapat 7 speed DCT, dual clutch transmission, yang sebenarnya akan lebih asik kalau misalnya ada pedal shifternya. Ya oke, nggak apa-apa untuk tuas transmisinya seperti ini ya, nggak masalah. Tapi mana ininya? Mana pedal shifternya? Terus juga di sini minimal banget tombol. Jadi ya kebanyakan settingnya ada di sini ya hanya di sini. Kalau mau setting-setting yang lainnya, tombolnya hanya ada di setir dan juga di sini. Itu pun untuk AC hanya on off, auto, dan juga defogger. Gitu sih. Ya overall mobil ini modern, dan ketika masuk orang have akan mengira mobil ini adalah mobil listrik karena dari antar mukanya juga mirip seperti mobil listriknya Geely. Cuma yang tadi, karena ini mobil ICE bensin yang harusnya asyik, kemana ini? Oke, sekarang kita ada di balik kemudi Geely Coolray, dan mesinnya yang membuat saya terpacu banget. Saya excited dengan mobil ini karena mesinnya salah satunya. Mesinnya 1500 cc, 1499 cc, turbo, intercooled dengan tenaga di 174 PS dan torsinya di 290 Nm.
Kita perlu garis bawahi, ini tenaganya itu sedikit lebih kecil daripada punya Proton X50 yang sampai 181 PS ya. Dan dengan tenaga tersebut sih ya kami bisa merasakan satu perbedaan, yaitu di bensinnya. Di Malaysia itu pakai 95 minimal. Nah, ada RON 95 dan ada Budi 95. Sementara di Indonesia itu pakai RON 92. Jadi ya mungkin ada perbedaan sedikit di kompresi rasionya, tapi itu nggak masalah. Tetap mendapatkan torsi sebesar itu. Wow, masih tetap asik rasanya. Tinggal ngegas. Tapi sayangnya nggak ada pedal shifter itu yang membuat dia agak kurang interaktif ya. 7 speed DCT. Dan of course dengan tenaga besar tersebut dan torsi besar tersebut, Geely Coolray ini bisa berakselerasi 0 ke 100 km per jam dalam waktu 8,6 detik. 8,6 detik ya. Karena itu mungkin jadi kayak di ballparknya SUV, small SUV yang lainnya dengan mesin serupa ya. Ada kereta N-Line turbo dan juga Honda HR-V RS waktu dia pakai mesin turbo. Sekarang udah eHEV ya, alias hybrid. Dan 0 ke 100 ya itu mirip-mirip tuh antara ketiganya ini, Coolray, kereta N-Line dan juga HR-V RS turbo. Mirip-mirip ketiganya. Dan gitu akhirnya dia menjadi pilihan yang asik karena ya dia juga didukung dengan handling yang oke, smooth ya. Menurut kita dari segi pengendalian terutama ketika cornering dia smooth, dan ketika dia bertemu kayak speed ramp gitu ya, dia tetap nyaman. Jadi rasanya tuh benar-benar antara sporty feeling dan juga comfort ketika harian. Tapi dengan mode sport gitu ya, dia bisa lebih asik lagi karena bobot setirnya tuh bisa diatur ke lebih berat gitu. Jadi makin asik. Terus juga dengan konsumsi BBM. Ini gimana cara bilangnya ya? Karena dia mesinnya 1500 cc turbo dan nggak ada bantuan kayak micro hybrid atau start stop system gitu ya, auto start stop. Akhirnya di dalam kota ya jadi agak terkorbankan dikit ya. Di dalam kota dia cuma dapat 13,5 km per liter. Tapi di rute tol dan juga di rute kombinasi ya, karena dia punya gigi yang banyak, ada 7 speed, akhirnya dia bisa teroptimasi di sana tuh. Di kombinasi bisa sampai sekitar 22 km per liter, sementara di tol itu bisa didapat di 19-an km per liter. Rasanya sangat sangat efisien untuk jarak jauh, tapi untuk jarak dekat misalnya untuk harian mungkin akan tertarik kalau misalnya teman-teman punya AX2 untuk harian di perkotaan. Karena balik lagi tidak ada yang lebih efisien dari commuting di kota dengan EV gitu. Dan tadi kita udah ngomongin soal handlingnya sedikit-sedikit gitu ya, dia asik. Terus juga dari comfortnya. Ini saya mau sebut soal build quality. Solid. Semuanya itu sangat solid, sangat bagus gitu ya. Bahkan soft touch-nya itu bener-bener enak buat dipegang. Dan di setir ini rasanya nggak buruk gitu loh. Jadi dia udah dapet balutan leather dan rasanya tuh bener-bener enak buat dipegang gitu. Wow. So overall untuk sebuah mobil yang khusus orang have, dalamnya premium, rasa berkendaranya asik, handlingnya juga smooth, dan kalau bisa dibilang tajam sih enggak sih, cuma ya sangat oke, dan juga dari kenyamanan dia oke gitu. Konsumsi BBM ya dalam kota biasa aja, tapi untuk jarak jauh not bad. Geely Coolray adalah mobil yang cool, dan bisa kita simpulkan bahwa mobil cool ini memang cocok untuk teman-teman yang cari kesenangan di weekend. Kenapa? Karena
Ya, pertama dia dengan harga 333 juta untuk yang varian standar atau 377 juta untuk varian flagship seperti ini, dia udah memberikan performa yang sangat baik. Mesin turbo dan transmisi 7DCT ini yang bakal dirindukan ketika semua mobil menjadi EV dan juga PHEV. Ada suaranya, ada mekanikalnya, very fun to drive, handlingnya juga oke. Ya, ini mobil yang pastinya bisa jadi kesenangan orang have ya. Apalagi kalau misalnya di garasinya udah dapet Geely X2. Jadi ini jadi tambahan yang menarik. Ya oke, bensin. Nggak terlalu irit juga karena apalagi di dalam kota ya. Untuk mesin turbonya cuma untuk di antar kota dan juga tol itu oke. Tapi balik lagi, mobil ini memang didestin untuk teman-teman yang mencari fun yang oke, dibalut dengan kenyamanan dan teknologi yang juga nggak kalah oke. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!